Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CSI Channel, saya Satria. Di sini saya kedatangan sahabat saya, yaitu Mas Lukman. Beliau pernah memiliki pengalaman mistis atau yang berbau hal gaib pada waktu kecil, ya Mas, semasa kecil. Jadi seperti itu teman-teman, yang mungkin akan diceritakan di video ini. Ini tapang kok jalan di tanggal kedua di samping rumah, tapi itu di desa. Malam hari sekitar jam 10 jam 11 malam, pulang dari rumah kerabat, mau pulang ke rumah kerabat yang lain, bukan pulang sih, main juga ke kerabat yang lain. Tiba-tiba muncul seperti terlihat seperti kepala besar, matanya merah menyala. Pas ketika itu saya pandang juga mata itu, saya menjadi gemetar. Itu semacam semacam apa namanya, gondoruo mungkin ya, hampir sama seperti itu ya. Bisa jadi itu sosok genderuwo. Soalnya yang terlihat pas waktu itu hanya kepalanya saja. Saya nggak berani untuk melihat bagian yang lain. Dan perasaanmu sendiri, Luk, pas waktu melihat tuh gimana sih? Apa pingin lari, apa jadi apa pingin lari atau apa? Kalau pengen lari enggak sih, cuma kenapa masih ada sedikit keberanian buat tetap lewat di situ, di suatu tempat itu. Karena aku nggak sendiri, ditemani sama orang tua perempuan pada waktu itu. Dan berapa kali Mas apa namanya, mengalami kejadian seperti itu? Sudah bisa jadi 2 sampai 3 kali. Yang pertama sosok seperti itu, dan yang kedua saya seperti terlintas di balik pohon pisang. Itu ada yang mengawasi saya, dan saya tanya kepada paman saya juga, memang katanya di pohon pisang itu dulu pernah ada kejadian yang tidak diinginkan. Maksudnya yang tidak diinginkan itu sering terjadi kalau pas megang pohon pisang itu orangnya itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Bener-bener. Dan itu memang kisah nyata. Pernah diceritakan oleh mbah dari ibu, diceritakan ke ibu dan diceritakan ke saya. Karena apa? Dulu memang ada orang yang iseng, seringkali pohon pisang itu sering didatangi dan mencuri pisang. Dulu pisang itu memang ditanam buat dijual lagi ke pasar. Untuk mencukupi sehari-hari, karena kan biasa kan orang biasa. Benar. Sering terjadi seperti itu, dan mungkin simbah saya ya mungkin bisa dikatakan punya pegangan lah. Mungkin
entah itu bahasanya apa, entah itu dibacain apa. Soalnya yang pernah ibu saya bilang dulu ketika bapak dari ibu saya itu masih hidup, dia memang sosok yang disegani di kampungnya atau di desanya itu. Sering kali dia berkeliling sambil baca doa, entah itu doa apa saya lupa namanya, berkeliling sampai beberapa kali, entah itu mungkin kalau nggak salah sampai 7 kali kelilingan di rumah itu, entah baca apa, baca bacaan apa, dan ada kedatangan tamu. Kedatangan tamunya memang orang yang paham dengan hal-hal seperti itu. Memang sudah dia mungkin ya, oh ya tercuakin lah maksudnya. Soalnya kan kalau orang-orang desa kan masih auranya memang masih kental seperti itu, mindsetnya seperti itu, percaya lah, masih percaya dengan hal-hal itu, dan itu memang nyata adanya. Dan di dunia ini kan kita nggak bisa hidup hidup kita sendiri, manusia sendiri. Iya benar. Pasti ada alam manusia juga, alam gaibnya pasti ada. Waktu kedatangan tamu yang memang paham dengan itu, melihat kok rumah ini seperti ada yang memagari. Dan ini saya nyata, ada yang memagari, pagarnya sangat kuat. Nah, terus yang magari siapa mas? Itu apakah dari penghuni makhluk itu, dari makhluk gaib itu, apa dari luar? Yang itu tadi, ayah dari orang tua perempuan atau ayah dari ibu saya yang berkeliling setiap hari apa gitu, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, saya lupa. Itu berkeliling sampai 7 kali kalau nggak salah, dan membaca suatu bacaan yang memang menjadi wiritannya. Memang benar terbukti pada waktu itu ada yang bilang kok rumah ini ada yang memagari. Pagarnya kuat. Ketika ada orang yang berniat jahat masuk ke sini, pasti terpental, nggak bisa masuk. Terus yang makhluk gaib itu, dan itu udah pernah ganggu bahasanya, maksudnya tidak pernah ganggu lingkup rumah itu? Mungkin bukan mengganggu sih, tapi dia lebih ingin menampakkan diri, memperkenalkan mungkin dia ada di situ. Soalnya pas kejadian tadi, balik lagi yang ke pohon pisang itu, kakek saya ini heran kok pisangnya selalu hilang gitu ketika mau dipanen. Rasanya kalau ganggunya dia cuma ingin menampakkan diri, dia ingin diketahui keberadaannya, bahwa dia memang ada di situ. Cuma kalau saudara keluarga ini nggak pernah diganggu. Biasanya kalau gondoruo yang identik sama, ya mohon maaf, kadang-kadang mengganggu, merubah dirinya menjadi orang sanak keluarganya atau istri atau suami, enggak di sana? Enggak, sementara sampai saat ini belum terjadi yang seperti itu. Tapi yang pernah saya alami ketika lewat dari jam 12 malam, sering ada terdengar atau suara tapak kaki yang berjalan. Serem juga. Tapak kaki yang berjalan dan padahal ada orang. Tidak ada orang. Tak cek ke sana, saya cek, nggak ada yang lewat, tapi tapak kaki tetap ada. Tapak kaki tetap ada. Memang kebetulan pas itu sunyi, sepi, yang namanya di desa kan yang seperti itu yang saya rasakan. Sunyi, sepi, yang terdengar hanya tapak kaki. Nah, ketika saya sampai ke sana, kadang menghilang tapak kaki itu. Ketika saya balik badan, kok ada lagi tapak kaki. Saya bawa senter, tak senteri semua, apa ada orang di sini.
memang nggak ada orang yang terdengar, hanya ya itu tapak kaki. Tapi nggak ada rasa takut sedikit pun, maksudnya Kalau rasa takut, bukan takut sih, tapi seperti khawatirnya takut terjadi apa-apa. Apakah dia ingin mengganggu apa seperti apa, ya saya juga kurang paham. Yang jelas itu memang agak lama suaranya. Suara itu menghilang ketika sekitar jam 1 atau jam setengah 2. Hilang suaranya. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara itu. Dan yang mendengar suara itu bukan hanya saya, orang tua saya juga dengar. Kembali dicek, nggak ada orang kan takutnya bisa juga maling ya kan. Nah, takutnya seperti itu. Apakah ada orang yang pengen berbuat jahat di situ? Ternyata nggak terjadi apa-apa. Ya, memang kata mbah saya pas pada waktu itu memang sering terdengar seperti itu, hampir beberapa hari sekali. Dan itu sudah biasa katanya. Sudah terbiasa dan seperti itu sampai sekarang. Kalau sekarang sudah jarang. Jadi emang alam, ya emang kita apa namanya kan, manusia yang sudah diciptakan ada alam manusia, ada alam gaib. Ya memang percaya nggak percaya emang ada itu. Iya. Ya yang jelas yang penting kan kita niatnya ada temannya, kita meskipun kita ada alam manusia alam gaib, cuma kan kita di sini kan saling menjaga kita. Ya selama kita nggak mengganggu mereka pun tidak akan mengganggu kita. Iya benar. Saling menghargai lah. Selain itu baru-baru ini pernah ada kejadian, belum pernah. Tapi kalau di desa dengar juga, bukan dengar sih, saya juga pernah lihat kayak santet lah. Panah sering juga. Sering ya. Di daerah sana. Di daerah sana pernah melihat. Kalau di daerah rumah yang sekarang beberapa kali pernah lihat. Waktu itu yang saya lihat bentuknya panjang kayak bersinar. Ketika saya lihat, nggak lama kemudian, hanya selang beberapa detik dia menghilang. Langsung hilang. Iya, saya pun sama juga itu. Saya kira itu meteor jatuh atau bintang jatuh. Ternyata kalau meteor jatuh kan otomatis bintang jatuh kan itu nggak mungkin hilang gitu loh. Tapi rame elang pas kita lihat gitu kan. Ya itu mungkin enggak itu. Makanya ketika saya juga sharing ke teman, ada yang bilang ya itu karena kalau pas kena lihat oleh manusia panahnya menghilang atau tidak berfungsi. Oh itu. Katanya nggak nyampe ke tujuan targetnya ya. Sepertinya bukan sepertinya, siapa namanya, infonya seperti itu. Saya juga kok TV Toman, saya pribadi juga pernah itu mengalami seperti, cuma memang sekali itu saya pernah, cuma nggak terlalu jelas gitu loh, cuma sebatas bayangan biasa aja atau benda-benda aja, cuma saya nggak direct-kan. Tapi kalau untuk yang akhir-akhir ini belum, maksudnya tidak ada. Akhir ini nggak ada sih, sudah apa namanya, nggak ada apa-apa lagi, sudah kalah sama zaman, Mbak. Zaman sudah berubah, mungkin mereka sudah mulai menghilang. Bukan menghilang, tidak nampak mungkin. Tidak nampak. Mungkin bukan kita yang takut, mungkin mereka yang takut sama kita. Bisa jadi. Oke. Karena kita kalau udah lagi jahat bisa jadi serem. Lebih dari sifat setan. Sifat jin ya. Emang ada jin baik itu, maksudnya
jin muslim kan memang ada, jin muslim bisa dulu memang ada, tapi kalau bahasa Gundurwo saya cuma dengar cerita tapi saya belum pernah melihat sendiri seperti itu. Oke, sekian cerita tentang pengalaman pribadi dari Mas Lukman dengan sahabat saya. Itu pengalaman sangat mistis dan tidak kemungkinan juga setiap orang juga pernah mengalaminya ya. Kita sebagai manusia kan juga pernah kan selalu hidup berdampingan dengan hal yang kasat mata seperti itu. Jadi kita saling menjaga, kita jangan mengganggu atau musik hal yang di dunia sana ya, insya Allah kita ada mungkin diganggu ya maksudnya. Saling menghargai satu sama lain. Iya benar-benar. Oke, cukup sekian teman-teman sahabat CSI, Tretan CSI. Semoga pengalaman Mas Lukman itu sebagai hiburan, dalam arti itu sebagai cerita aja. Kita di sini buat konten untuk cerita pengalaman lah. Ya, ibaratnya sharing-sharing lah. Sharing-sharing. Saya juga pernah punya pengalaman, Mas Lukman juga pernah punya pengalaman seperti itu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Satria. Saya sahabatnya Satria. Sahabat Lukmanul Hakim. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.